Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megarensi Wijayanti SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25980156663. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD Negeri 10 Wanerjan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, ketua kelas memimpin berdoa ya. Ketua kelasnya yuk, Momo dipimpin doa dulu. Di tempat duduk ya, berdoa mulai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi kelas 2. Coba sebelumnya seperti biasa Bu Guru mau absen kalian dulu ya. Diva, Hadir. Aina, Akila. Iya, berangkat semua ya. Iya, berangkat semua. Oke. Sekarang untuk kita lebih semangat, coba semuanya berdiri. Berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Coba setelah ini untuk mengawali pelajaran kita hari ini, seperti biasa ya, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, setuju apa tidak? Yang pertama, apa yang pertama? Selama dalam pembelajaran, selama kamu mengikuti pelajaran, tidak boleh ngobrol, betul. Yang kedua, tidak boleh mainan sendiri. Lalu selanjutnya, misalkan selama Bu Guru menjelaskan materi, harus mendengarkan, betul. Setuju apa tidak? Setuju, iya. Untuk menjadikan lebih semangat lagi, coba kita ice breaking dulu ya. Apa itu ice breakingnya? Bu Guru punya yang namanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Bisa? Yuk bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya nih. Pada minggu kemarin, minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang gotong royong, tentang tolong menolong. Masih ingat apa tidak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal simbol pada Pancasila. Setuju? Sudah siap apa belum? Sudah.
Coba diperhatikan ya. Ini gambar apa ini? Burung garuda. Ayo jawab. Nih. Pernahkah kalian melihat lambang burung garuda di sekolah? Pernah di mana? Di atas itu ya. Jadi di setiap kelas itu pasti ada lambang burung garuda. Nah, di dalam burung garuda itu di dadanya itu ada simbol-simbol ini. Ya, ini adalah simbol-simbolnya. Menurut kalian, apa arti lambang bintang, pohon beringin, dan padi dan kapas? Sudah pada tahu belum? Sudah benar? Ya, aku punya video nih, video tentang simbol-simbol dalam Pancasila. Disimak bersama-sama ya. Mengenal simbol Pancasila. Semuanya menyimak sini. Semuanya menyimak ya, nggak ada yang mainan sendiri. Adit, disimak ke depan. Sila pertama dilambangkan dengan apa ini? Iya, bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sila keduanya. Tali rantai. Bunyinya bagaimana? Pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana ini? Ini yang terakhir. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya bagaimana ya? Daripada yang tadi yang ketiga. Satu gambar dua gambar tali rantai, tiga empat lima dan kapas. Sudah hafal Pancasila semua? Semuanya berdiri supaya lebih semangat. Tidak ada yang tidur. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk lambang Pancasila. Sudah bisa belum? Kita lihat bersama-sama. Bintang satu kembali. Tepuk lambang Pancasila. Satu, gambar bintang. Dua, gambar rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, gambar banteng. Lima, padi dan kapas. Tepuk tangan buat kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 simbol pada lambang Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa? Makna simbol pada lambang Pancasila. Iya. Lalu yang ketiga, ini tujuannya ada 3. Tujuan kita belajar hari ini ada 3. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai dari setiap Pancasila. Iya, nilai dari setiap Pancasila. Jadi begini, dari sila pertama. Sila pertama disimbolkan dengan Bintang. emas. Iya, bintangnya berwarna emas. Lalu kita lihat selanjutnya. Sila kedua. Sila kedua itu apa ini? Tali rantai. Ya, tali rantai itu simbol sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga.
harus kepala banteng. Selanjutnya kita lihat sila kelima. Sila kelima adalah simbolnya Atas dan padi. apa Neta simbol sila kelima? Padi dan iya betul. Apa dia simbol sila kelima? Padi dan kapas. Betul. Paham Atas ya? dan padi, kapas. Nah ini sampai ke penerapan sila-sila pada Pancasila. Ada gambar anak perempuan sedang menunjuk jari ya. Apa itu penerapan nilai-nilai sila Pancasila? Kita lihat nih. Sebagai bangsa Indonesia merupakan pedoman kita dalam bertindak. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman. Pedoman apa? Pedoman kita dalam melakukan tindakan. Pedoman kamu dalam bertindak itu harus sesuai dengan Pancasila. Tuturanmu. Nih, oleh karena itu tindakan kita harus sesuai dengan Pancasila. Sudah apa belum? Benar, sudah? Sudah. Kita lihat bersama-sama coba. Nih, penerapan sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang maha. Bagaimana Adit bunyinya? Betul. Ketuhanan yang maha esa. Benar. Pada sila pertama diperhatikan bersama-sama di sini yuk. Kelas 2. Hai kelas 2. Silakan memperhatikan ke papan tulis bersama. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Ada contoh di rumah dan ada contoh ketika di sekolah. Kita lihat yang pertama contoh di rumah dulu. Di situ ada mengecilkan suara televisi saat anggota keluarga sedang menghargai. Selanjutnya kita lihat penerapan sila kedua. Nih, penerapan sila kedua. Juga ada contoh di rumah dan di sekolah. Kita lihat yang di rumah dulu ya, Lestari. Kita lihat contoh yang di rumah dulu. Apa ini? Membantu ibu membersihkan kamar. Membantu ibu membersihkan kamar. Berarti kegiatan itu dilakukan pada saat kamu bangun Tidur. Bangun tidur. Sudah dilakukan belum? Sudah. Siapa yang sudah bisa membersihkan kamar sendiri? Tunjuk jari yang sudah bisa. Sudah bisa semua? Udah. Sudah. Neta sudah bisa belum? Belum. Berarti mulai sekarang harus latihan ya. Latihan membersihkan kamar sendiri. Dengan cara bagaimana? Nah ini. Misalkan nih, dengarkan coba kelas 2. Kamu tidur pasti pakai bantal apa enggak? Pakai guling apa tidak? Ya, aku enggak. Enggak. Misal yang pakai guling, bantal gulingnya itu dirapikan, ditatami, ya. Selanjutnya ini penerapan ketika di sekolah. Penerapan di sekolah mengumpulkan dana untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Contohnya bagaimana coba? Nah betul. Misalkan salah satu teman kamu di kelas ini ada yang sakit, tidak berangkat sekolah sampai 3 hari. Ternyata dia itu ada di rumah sakit. Maka dari itu yang lain harusnya iuran untuk apa? Iya boleh berobat untuk menjenguk, misalkan uang. Nah iya untuk dibelikan buah, untuk dibelikan obat. kue ya. Nanti digunakan untuk menjenguk teman yang lagi sakit. Paham? Selanjutnya kita lihat. Sila ketiga. Contoh penerapannya itu. Bunyinya di mana sila ketiga?
sila ketiga di rumah. Apa itu? Bergotong royong membersihkan rumah. Kira-kira sudah dilaksanakan belum? Contohnya bagaimana kamu gotong royong di rumah? Membantu menyapu, terus apa lagi? Lantai bisa. Ya, nyuci baju. Iya, mencabut baju. Nah, ini ya, misalkan nih kamu di hari Minggu. Hari Minggu kan semuanya pasti di rumah, iya apa tidak? Kamu di rumah, kakak kamu di rumah, ayah kamu di rumah, dan ibu kamu di rumah. Itu dimanfaatkan untuk kegiatan bersih-bersih rumah. Paham? Iya, setuju? Asril. Selanjutnya penerapan di sekolah. Kita lihat penerapan sila ketiga kita di sekolah. Apa ini? Bermain dengan semua teman tanpa memandang suku dan maksudnya bagaimana ini? Bermain dengan semua teman tanpa harus memandang suku dan budayanya. Contoh misalkan nih, di kelas 2 tiba-tiba ada murid baru. Ya, kedatangan murid baru misalkan. Nah, dia itu berasal dari suku Sunda. Ya, misalkan ya. Nah, terus sikap kamu sebaiknya bagaimana? Harus baik. Tunjuk jari yang bisa jawab. Penerapan sila keempat. Bagaimana bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini ada juga contoh penerapan di rumah dan di sekolah. Kita lihat bersama-sama ya. Contoh ketika di rumah. Coba kita ambil gambarnya. Ini gambar satu anggota keluarga. Kira-kira mereka sedang apa ini? Sedang makan bersama. Makan bersama sambil ngobrol. Ngobrolnya tentang apa? Mungkin mereka sedang bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya kita lanjut ke penerapan sila kelima. Penerapan sila kelima Pancasila. Ada contoh di rumah dan di sekolah. Kita lihat kan di rumah dulu. Itu gambarnya sedang apa ini? Belajar bersama kakak dan adik. Jadi di sini yang dimaksud itu anggota keluarga harus tahu posisinya. Misalkan Akila di rumah punya adik, berarti dia itu harus bisa ngajari adiknya, ya, membimbing belajar adiknya, seperti itu. Paham? Setelah itu penerapan di sekolah. Ini apa ini contohnya? Contohnya ini. Bagus hasil gambar. Kamu sedang ada tugas menggambar. Terus kamu lihat karyanya teman kamu, harus bilang bagaimana? Bagus sekali gambar kamu. Nanti Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Mana? Kerjakan tugasnya. Tugasnya itu diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompok diisi dulu dan anggotanya. Bersama-sama nggak apa-apa. Tiga. Harus saling bekerja sama
Atau sih aja udel-udel seperti singkatan kono. Coba Bu, Bu, lurus. Setelah ini nanti masing-masing kelompok dengarkan. Setelah ini ya, setelah kalian selesai semua, nanti masing-masing kelompok perwakilan untuk maju ke depan membacakan ini, ya, membacakan hasil karya kamu. Asik. Udah, yuk. Ininya Udah nanti aja. Udah, kelompok 3 sudah? udah. Dong. Coba sekarang kelompok 1. Kelompok 1 yang mau maju siapa? Diva dengan Aina. Akila. Oh. Ini kan Aina. Lega. Tapi ya. Ternyata kan foto baru. Baca yang nomor 1. Buat atletik lagi dong. Oh. Nama lambang bintang emas. Bunyi batu bara yang maha esa. Penerapan mengecilkan volume TV ketika ada sesuatu. Iya betul. Terus Akila membaca yang nomor 3. Ini nomor 3 dari Semu. Dia baca mau apa kau ini? Nyambung. Ya. gerakannya adalah gotong royong. Peran. Gotong royong. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 yang maju Zen sama Adit. Nu. Aditnya. Aja baca nomor 2. Halo. Yang lain Zen baca nomor 5. Iya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang maju Ismail dengan Asril sini. Nomor 1. Iya. Ini ketika sudah. Iya, Asril baca nomor 2. Yang lain tolong diperhatikan. Sedih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Coba kita merefleksikan dulu. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya. Kira-kira guru mau tanya nih. Setelah kamu mempelajari materi simbol-simbol Pancasila, bagaimana perasaan kamu? Selain senang? Kenapa? Kita lebih mengerti tentang simbol Pancasila. Selanjutnya, guru mau menyimpulkan kegiatan kita belajar hari ini ya. Kesimpulannya yaitu kita bisa tahu penerapan dari sila-sila Pancasila. Kamu juga tahu tindakan kamu sudah sesuai Pancasila apa belum? Oke, setuju? Setuju. Sekarang coba berdiri semuanya. Kita akan Kebiasaan anak
ice breaking lagi. Berdiri Adit. Makan sehat. Tidak ada yang duduk. Nah, 1, 2, 3 mulai. guru punya tepuk untuk kebiasaan anak Indonesia. Yuk bareng-bareng. Bangun pagi beribadah olahraga. Teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bersemangat untuk hari yang aku adalah anak Indonesia. Hebat! Beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat! Hebat! Mantap betul. Iya, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, setelah ini selesai sudah pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita pulang, coba buku, pena, pensilnya semuanya dimasukkan ke dalam tas. Tidak ada yang tersisa di meja kamu. Jangan sampai ketinggalan. Sampah-sampahnya Istirahat. Pakai tas. ya, duduk dulu. Pasti istirahat. Kok orang nggak ada pakai tas? Ya, sudah dikemasi semua. Sudah. Sudah bersih semua. Udah. Sudah senang hari ini menerima pelajaran. Sudah. Sebelum kita pulang, kita bersama-sama berdoa. Tapi berdoanya yang memimpin biasa siapa? Ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Sama coba Ismail. pimpin doa. Di tempat duduk tiap ramai. Selamat pulang, dengarkan dulu sebelum kamu pulang, Bu Guru punya pesan buat kamu. Setelah pulang ya, ini pulang sekolah kamu keluar kelas, langsung pulang ya. Tidak boleh mampir-mampir ke teman, tidak boleh main. Kamu harus langsung pulang, ganti baju dulu, baru nanti main. Setelah ini Bu Guru juga punya tugas nih. Tugas untuk kamu selesaikan di rumah. Nanti hari Senin berarti dikumpulkan. Tugasnya apa? Itu dia tadi. Kamu mencari gambar burung Garuda Pancasila ya. Yang tengahnya itu ada perisainya. Perisai tadi seperti yang lambang-lambang itu. Di print, kemudian nanti diberi warna. Warnanya sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan sebenarnya ya. Paham? Hari Senin dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran Di tempat hari duduk. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan boleh pulang. Bu,